Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, pengasuh pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj MA, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ni'amillah Akil Siraj, yang saya hormati Bapak Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ustadz Afif Yahya, Ustadz Ahmad Nahdi bin Ja'far, Ki Haji Muhammad bin Ja'far. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta launching terjemah kitab Riyadul Badi'ah dan Had Al-Jumiyah karya Alfiyah Al-Rihlah Santri Dr. Mengawali pada malam hari yang penuh berkah ini, mari kita buka acara ini dengan tawasul yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala ولا حضرة جميع الاتصال من شر الإسلام بجميعنا خصوصا وجدنا خشن في الوقت والصفات ولا حضرة جميع صنف الكتب التي تعلمناها ولا حضرة جميع أحوال المعاهد خصوصا إلى مشايخنا ومشايخنا ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأخواتنا وأخواتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات وحضرة جدنا بعد الشهر وزوجته يعقوب الظهر ولا حضرة بواقع الشهر ومن عافية الشرج على أنه ولسنا أمورنا وقضوا حوائجنا من حوائج الدنيا وجعل علومنا نافعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dihaturkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Marsyubanul Waton. Berpijak sebagai dirijen Saudara Ahmad Imam Mustaqim. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Hamdani. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم صلاة
ilahi salimil ummah minal ahwani wan ni'mah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama atas nama pengurus Alfiyah Al-Rihlah kepada saudara Muhammad Nuriski Zamzami, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Mustafa Adil beserta keluarga, Romo Kiai Haji Amilah Aqil beserta keluarga, Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far beserta keluarga, Bapak Kiai Haji Ahmad Sayyid Dahlan beserta keluarga, Mas Ustadz Afifuddin Yahya beserta keluarga, dan masyayikh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam segala urusannya, diberikan rizki yang berkah, manfaat, thayyibah, dan yang berkah. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya cintai segenap keluarga Alfiyah Rihlah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa sambung rasa, sambung silaturahmi lah, yang mungkin sudah lama kita tidak kumpul lagi seperti ini semenjak datangnya corona. Tapi alhamdulillah di malam ini, di malam Jumat ini, kita semua bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan launching karya Angkatan Al-Rihlah yang kedua, kesatu dan kedua, yaitu terjemah Riyadul Badi'ah. Sebenarnya namanya buku Az-Zahratul Malihah fi Riyadil Badi'ah, bunga yang cantik di taman yang indah. Dan yang satunya lagi Hajjur Miyah, ini yang revisian. Alhamdulillah, Angkatan Al-Rihlah walaupun terbilang angkatan muda yang baru menghatamkan Alfiyah, masih terhitung beberapa bulan, belum genap 1 tahun, tapi alhamdulillah Angkatan Al-Rihlah bisa memberikan sebuah adikarya untuk membantu untuk mengembangkan dunia pendidikan dalam pondok pesantren. Semoga angkatan kita, Angkatan Alfiyah Rihlah, dengan karya yang baru ini, dengan karya yang sudah ada ini, bisa memberikan kemanfaatan, khususnya kemanfaatan bagi diri kita.
Dan tak lupa juga saya haturkan berjuta-juta terima kasih kepada para guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, wabil khusus yang pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, karena tanpa adanya beliau kita tidaklah apa-apa. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Jika tanpa seorang guru, tidaklah kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Jika tanpa guru, kita tidak sampai pada titik ini. Dan perlu diingat kembali bahwa saya ingin mengutip salah satu quotes dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa semua orang pasti mati. Semua orang pasti mati, tapi tidak dengan karya. Maka menulislah untuk menjadikan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Dalam artian, mungkin inilah yang menjadi sebuah amalan yang moga-moga amalan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin menjadi jalan futuh. Dan moga-moga semua angkatan Arilah tetap terus solid, terus bekerja sama, terus saling membantu satu sama lain, khususnya untuk berkhidmah di dalam pondok pesantren ini. Ada satu quotes lagi bahwa peluru itu hanya bisa menembus satu kepala, akan tetapi tulisan bisa menembus jutaan kepala. Mungkin dari mulai titik ini kita baru bisa menorehkan 2 buku, 2 karya. Mungkin untuk kelanjutannya kita bisa memberikan yang lebih lagi dan memberikan yang lebih sempurna lagi. Karena yang ada ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi ya istilahnya lumayan lah. Ya alhamdulillah gitu. Ya moga-moga saja para masyayikh kita meridhoi, dan tujuan awalnya ada acara ini sebenarnya karya kita ingin didoakan oleh para masyayikh, semoga manfaat, semoga berkah dan terus langgeng dipelajari. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama pembimbing karya Alfiyah Al-Rihlah kepada yang terhormat Al-Ustaz Afif Yahya, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para sesepuh masyayikh pondok pesantren khas Kempek, dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil sekeluarga, Romo Kiai Haji Amilah Akil sekeluarga, dumateng Kiai Ahmad Zaidi Dahlan, Kiai Muhammad BJ, dan seluruh dzurriyyah pondok pesantren khas Kempek yang saya muliakan. Tak lupa kepada teman-teman santri angkatan Al-Rihlah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangannya bisa hadir di majelis ini dalam rangka acara Maulid Nabi dan launching karya angkatan Al-Rihlah. Jadi sebenarnya
saya ini bukan istilahnya bukan sebagai pembimbing atau pentasbih ya, hanya sekedar menemani teman-teman yang memiliki semangat untuk menulis. Ini berawal tahun kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Kholis. Saya pengen sekali ada waktu khusus, ya waktu itu digunakan untuk ya menulis apa saja begitu. Ya, kalau begitu ya berarti harus dibuat semacam komunitas. Kira-kira siapa saja yang memiliki minat untuk menulis, ya menulis apa saja seperti itu. Dan ternyata cerita itu sudah berjalan sejak lama. Dalam arti Kang Kholis beserta teman-temannya itu sudah menulis sejak lama, dan tengah-tengah menceritakan kepada saya seperti itu. Nah, terus akhirnya ya sambil cari tempat, kira-kira di mana tempat ya kayak semacam markas atau semacam kamar yang di situ gunakan untuk menulis, ya kamar literasi lah istilahnya semacam itu. Silakan sampean mau menulis apa saja, ayo saya bantu ikut bareng-bareng, ya memberikan masukan, memberikan istilahnya ya dapat begitu. Terus Kang Kholis katanya sudah rampung, terus dilanjut oleh itu mau menerjemahkan kitab Riyadul Badi'ah. Nah, ini ya memang istilah bahkan itu ya termasuk karya yang ini ya, dalam arti belum apa-apa, kalian itu masih sederhana menerjemahkan. Tapi melihat kesemangatan sampean semua di dalam berkarya ini sangat luar biasa. Angkatan pertama, ya istilah angkatan muda ini sudah memiliki kesemangatan untuk berkarya. Padahal kakak-kakak sampean banyak sekali. Nah ini kan belum terlihat, ya belum terlihat istilah karya-karya. Di sampean ini bisa dibilang sebagai ya pencetus sejarah penulisan di Pondok Pesantren Khas Kempek ini, yang diikuti oleh angkatan Alfiyah atau angkatan Madrasah Al-Mutaqafin ini. Saya sangat gembira menyambut adanya dunia literasi ini. Harapan saya mudah-mudahan akan melahirkan penulis-penulis yang lain, penulis-penulis yang lebih hebat lagi, bahkan bisa bersaing dengan penulis-penulis di luar sana. Sudah banyak pesantren-pesantren yang melahirkan penulis-penulis, bahkan di pesantren itu sudah yang bikin tulisan, ya, seperti di Jawa Timur banyak sekali, di Lirboyo, di Ploso, di Sarang, dan banyak sekali penulisan. Ya, banyak sekali para penulis-penulis, bahkan menjadi syarat lulus madrasah itu harus bikin karya ilmiah. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan program madrasah sebagai syarat untuk lulus Alfiyah Saniyah seperti itu. Terus saya pernah ngomong, ada beberapa ilmu yang sangat penting, ya termasuk ilmu dasar yang sangat menunjang terhadap belajar di Pondok Pesantren Khas ini, yaitu adalah tentang ringkasan-ringkasan seperti Kitabul Masodir. Jadi di situ membahas tentang wazan-wazan masdar. Ya, wazan-wazan masdar ini kan sementara ini ya mungkin ada, tapi saya belum menemukan kitab yang khusus membahas tentang masdar. Ini kesulitan sekali. Kita mau mencari masdar, wazan fi'il madhi ini itu apa masdarnya. Nah ini belum terakomodir secara lengkap. Ya, barangkali misalkan ada yang minat, silakan. Termasuk yang kedua itu adalah masalah auzanul jamu taksir ya, jamak taksir ini juga termasuk belum terakomodir. Coba kalau misalkan sampai bikin tulisan khusus tentang ringkasan jamak taksir atau
wazan-wazan masdar, insya Allah sangat bermanfaat sekali seperti itu. Nah ini harapan saya, barangkali ada yang pengen bikin tulisan-tulisan, silakan nanti sampai mungkin bisa membuat seperti itu. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyambut gembira atas penulisan karya dari angkatan Ariflah ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama pembimbing karya Alfiyah Al-Rihlah kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh masyayikh Pondok Pesantren Hasbek, khususnya yang hadir di acara yang insyaallah penuh berkah ini, dan anggota atau Pak Alfiyah Rihlah yang hadir di malam hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Tentunya seperti yang diutarakan oleh Kang Afif, ini adalah merupakan hal yang patut kita syukuri. Patut juga kalian semua berbangga, karena kalian sudah bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu terjemah Riyadul Badi'ah dan Had Al-Jumiyah. Ini barangkali merupakan awal yang diharapkan dapat memotivasi, memancing, menggerakkan potensi-potensi yang ada di Pondok Pesantren Hasbek ini untuk lebih berkaya lagi, lebih dalam lagi, lebih bervariasi lagi, lebih baik lagi, dan tentunya lebih bermanfaat tidak hanya bagi santri-santri Hasbek, tetapi juga bagi orang-orang umumnya. Saya pikir banyak pondok-pondok pesantren yang sudah tadi dibicarakan oleh Kang Apif, yang sudah melangkah dalam tradisi tulis-menulis, dan ini adalah merupakan hal yang perlu kita tapaki, perlu kita tiru, perlu kita contoh. Dan saya berharap karya terjemah Az-Zahra Al-Malihah fi Riyadil Badi'ah, terjemah Riyadul Badi'ah ini adalah merupakan awal yang baik, awal yang bagus untuk diteruskan ke depannya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, jadi saya aja nih, sekedar bercerita untuk memberikan motivasi. Jadi ada dulu itu puisi ya, sastrawan Indonesia, mungkin kalian sebagian ada yang tahu atau mungkin ada, namanya Amir Hamzah. Dia termasuk sastrawan sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Amir Hamzah itu aslinya orang Sumatera kalau saya, termasuk sastrawan klasik, maksudnya dalam kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Amir Hamzah itu dalam perjalanannya menuju Jakarta setelah beliau tamat
SMA ya untuk melanjutkan pendidikan ke Jakarta di kapal di atas laut itu menulis sebuah puisi, dan puisinya dibukukan sebagai karya beliau. Tapi kritikus sastra sekarang ya itu mengatakan bahwa dalam puisi Amir Hamzah itu sepertinya kok seperti puisi biasa, seperti puisi yang amatir yang ditulis oleh seseorang yang biasa-biasa saja, tidak punya greget. Biasanya kalau puisi yang baik itu ya di samping dulu kan puisinya ya puisi klasik tidak sama dengan puisi modern. Yang jelas puisinya itu tidak mempunyai semangat dan ruh yang bisa menggerakkan, karena waktu itu memang zaman-zaman pergerakan ya dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia. Puisi yang beliau tulis di atas kapal itu adalah merupakan puisi yang ya biasa, dianggap sebagai puisi yang semua orang juga bisa menulisnya ya. Tapi beberapa tahun kemudian setelah Amir Hamzah bergelut dengan aktivitas mahasiswa di Jakarta ya, bergaul dengan banyak orang dan lain sebagainya, akhirnya Amir Hamzah rupanya menemukan yang dalam istilah penulisan itu moment of truth ya, momentum. Jadi moment of truth itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang, kemampuan potensi yang pada diri seseorang itu bisa tergerakkan keluar semua. Itu sehingga puisi yang dihasilkan oleh Amir Hamzah sampai saat sekarang itu merupakan puisi yang terhebat yang pernah dilahirkan oleh sastrawan Indonesia. Bagaimana puisi itu betul-betul mendobrak, bagaimana puisi itu sedemikian indah, bahasa yang digunakan juga tidak bahasa yang biasa-biasa saja. Betul-betul ketika dibaca itu merupakan puisi yang betul-betul dalam dan mewakili dari sebuah makna kolektif bangsa Indonesia yang sangat dalam. Dan saya pikir berarti ini ada semacam evolusi ya, ada semacam perkembangan dari seorang Amir Hamzah yang puisinya biasa-biasa saja. Kemudian akhirnya setelah beberapa tahun mungkin dimatangkan dengan pergerakan ya, dan itu menjadi concern yang paling dalam dari beliau, sehingga kemudian potensi itu betul-betul tertarik keluar semua, kemudian dia menuliskan puisi yang saya katakan tadi termasuk puisi-puisi terbaik yang pernah dilahirkan oleh sastrawan di Indonesia di samping puisi-puisi yang lainnya. Itu kalau dalam konteks Amir Hamzah sebagai puisi sastrawan Indonesia. Mungkin kita juga kalau misalnya dalam tradisi Islam, saya contohnya Jalaluddin Ar-Rumi ya. Jalaluddin Ar-Rumi itu ya dia seorang ulama tasawuf ya, seorang sufi besar. Tapi sebenarnya karya yang paling monumental itu adalah karya yang dihasilkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi setelah beliau bertemu dengan sahabatnya ya, Syamsuddin At-Tabrizi itu. Padahal tidak lama itu, hanya 3 tahun kurang. Setelah itu nggak tahu Syamsuddin At-Tabrizi menghilang. Memang banyak spekulasi di sini kenapa menghilang. Tapi setelah Jalaluddin Ar-Rumi kehilangan beliau, ini menyentuh perasaan yang sangat mendasar dalam dirinya ya. Hatinya yang rindu akan Allah Subhanahu wa taala menjadi termotivasi, sehingga beliau sering sekali ayat itu tadi menemukan moment of truth-nya, trance istilahnya ya. Trance itu kondisi di mana seseorang itu betul-betul dalam kondisi on the top lah, paling atasnya, sehingga betul-betul ya ucapan yang diucapkan oleh Jalaluddin Rumi kan itu ditulis oleh muridnya, itu merupakan ucapan yang betul-betul berkualitas besar, berkualitas, dan memang termasuk ya puisi klasik yang sampai sekarang masih dipelajari, dan itu oleh berbagai kalangan, tidak hanya orang-orang Islam, bahkan
di barat, di Amerika itu ada komunitas pencinta Jalaluddin Ar-Rumi. Karena memang puisinya itu betul-betul memberikan inspirasi. Itu moment of truth-nya saat itu berarti. Dan saya pikir banyak tokoh-tokoh yang lain, Imam Ghazali mungkin setelah beliau, ya kalau ya memang Imam Ghazali ulama yang multidisiplin, pintar sekali dan lain sebagainya, tapi karyanya yang paling tentunya yang paling diakui adalah Ihya Ulumuddin ya. Itu setelah beliau betul-betul menemukan moment of truth-nya. Karya itu sampai sekarang masih dibaca, masih mempengaruhi banyak orang. Saya pikir Nabi kita ya, ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita juga menemukan moment of truth ya setelah beliau di tahanus di Gua Hiro itu umur 40 tahun. Beliau menemukan moment of truth sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya kalau Nabi sih ini bukan hasil karya beliau, tapi ini adalah merupakan wahyu Allah. Al-Quran itu adalah merupakan ya dokumen sejarahnya ya, karena ditulis masa lampau yang sampai sekarang dibaca oleh ribuan jutaan orang, menginspirasi orang dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, kalian semua sebenarnya punya potensi untuk menemukan moment of truth kalian. Sebenarnya tidak hanya dalam tulisan, dalam karya-karya yang lain. Mungkin saya sih kayaknya nggak bisa menulis. Bisa karya yang lain, mungkin kehebatan kalian dalam segi apa, dagang atau mungkin dalam segi bertani. Kalau itu dijadikan sebagai perhatiannya, dijadikan sebagai keseriusan, ditekuni, dipikirkan betul, ya, dicari bagaimana caranya agar melakukan terbaik. Pada saat nanti kalian akan mendapatkan moment of truth-nya, sehingga apa yang kalian kerjakan itu merupakan sebuah prestasi besar yang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sekeliling kalian. Oleh karena itu kalian masih muda, masih panjang mungkin ya memang umur siapa tahu, tapi kalau dilihat kelihatannya kan masih muda, masih punya waktu yang cukup panjang, kalian masih terbuka lebar. Oleh karena itu makanya terus bersemangat, carilah hal-hal yang positif, kreatif ya, lakukan sesuatu yang bisa kalian lakukan. Ya salah satu contohnya seperti menghasilkan sebuah tulisan seperti ini ya, ini bagus sekali. Terus lanjutkannya, istiqomahkan. Ya mungkin ya ini merupakan prestasi yang bagus ya. Ya meskipun ya ini saya juga akan mungkin ada ya salah satunya sudah saya katakan, mungkin ada terjemahan yang kurang pas, atau mungkin ada ya saya udah membaca hampir separuhnya. Tapi ini meskipun demikian ya tetap saja ini adalah merupakan karya yang baik, dan ini bisa dijadikan sebagai momentum bagi kalian, bagi yang menulisnya, sekaligus juga bagi yang lain teman-temannya untuk selalu berkarya. Dan semoga saja ke depan nanti kalian betul-betul dapat menemukan moment of truth ya, sehingga karya kalian dapat bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat secara lebih luas ya, bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini perlu kita syukuri, ini perlu kita banggakan ya. Lanjutkan dengan karya-karya lain, dan melanjutkan dengan hasil karya yang lebih berkualitas. Dan tentunya saya ya sebenarnya ini pernah saya utarakan kepada sebagian dari kalian ya. Memang di pondok pesantren khas Kempek ini mungkin sudah saatnya ditumbuhkan
apa namanya, intelektualisme istilahnya, ya seperti menghasilkan buku dan lain sebagainya. Intelektualisme yang seharusnya motornya adalah kalian ini, alumninya kalian yang mungkin alumni pertama sih biasanya masih dari keamanan lah. Tapi selesai dari keamanan kan berarti tidak jadi keamanan, nanti kan kalian digantikan oleh adik kelas kalian, gantian dari keamanannya. Tapi setelah menjadi keamanan, oleh karena itu yang punya kemampuan dan lain sebagainya mungkin bisa, yaitu tadi mengembangkan intelektualisme dengan cara menghasilkan karya-karya seperti ini, sehingga Pondok Pesantren Kempek bisa menjadi pondok yang disejajarkan dengan pondok-pondok besar yang lain yang memang sudah melangkah lebih dulu, dan kita bisa menyusul mereka insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni nasihat serta motivasi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad bin Ja'far. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, keluarga besar Khas Kempek, serta yang hadir pada malam hari ini, Ini Dahlan, Kiai Afif Yahya, dan teman-teman dari Alfiyah Corona. Yang Alfiyah Corona itu lah justru lebih auqamu fi nafsi, kalau bahasa ilmiahnya ya. Mengapa tamis itu kan auqamu fi nafsi, kan jelas. Maka Alfiyah Corona, ada corona bukan menjadi suatu yang momok yang menjijikan. Justru dari corona ini muncul bakat karena Alfiyah terlalu lama merendam mungkinnya. Saya curiganya ini karena bukan libur, karena tidak ada pastian khataman dari akhir tahun sampai Muharram. Nah akhirnya kakek nganggur ya, anak setoran Quran, ya mungkin kayak ini. Berarti artinya apa? Momentum corona ini manfaat. Saya sering ngomong ke teman-teman ini, artinya corona ini manfaat. Artinya kita ada aturan-aturan yang ketat, nggak boleh keluar di sini, itu manfaatkan untuk concern kita kepada satu bidang. Nah, enak harga corona bes lah. Teman-teman, sebagaimana tadi ini audisi ya, kalau bahasanya Pak Musbahir, saya audisi yang terakhir. Ini sudah saya kira sebuah proses ya, dan akumulasi oleh teman-teman ini. Sebenarnya khazanah ini sudah lama tumbuh di kita, hanya belum diformalkan. Pernah saya tahu kemarin ya, dari kelompoknya siapa, Fikri kan, Fadlul Ikhtisos Mujadid, bulah kedudukan Mujadid memunculkan karya, tapi saya lihat karya terlalu melangit, terlalu mengawang-awang di atas angkasa. Nah saya lihat ini karya yang membumi gitu loh, benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh santri-santri kita ini yang lebih kalau bahasa kasarnya akan manfaatnya lah lebih banyak sekali. Itu juga kajian-kajian keilmiahan, dan ini diakui atau tidak perkembangan tulis-menulis di Khas Kempek ini karena perubahan global. Satu, ketika di Kempek sudah mulai ada sekolah, banyak anak-anak kemudian di tingkat aliyah setelah UN itu tidak merupakan bagian dari keputusan kelulusan, maka ada KTI. Ini juga menunjang bagaimana kalian urut. Sebenarnya ketika anak-anak yang kreatif, cara pemurudin zaman saya dengan zaman sekarang itu berbeda. Sama saya mondok, sama saya ngaji, itu berbeda karena pergaulan baca dan sudah ada
pendidikan formal sekolah ini berpengaruh. Ada KTI, kemudian pengetahuan kalian melalui internet sebagainya ini berpengaruh. Yang kedua, ketika anak-anak khas Kempen membuka diperbolehkannya kuliah, ini juga berpengaruh terhadap teman-teman. Sekalipun saya juga tahu lah ya ini yang kalau dikritikus sebenarnya bilang-bilangnya ya tadi Kakemek ini cuma jiloro itu ya Wahyu Reza terus Bafso Kholis yang nanti sampai yang asli dia ya, tapi minimal kan bangga lah ya. Nah, ini pengaruh karena sudah ada yang kuliah, sering presentasi sebagainya. Dan oleh karena itu kegiatan seperti ini harus saya mengapresiasi dan harus terus ditumbuhkan sesuai dengan komunitasnya. Tidak semua teman-teman berebut katakan fastabiqul khairat dalam satu bidang, tapi bidang-bidang yang lain. Kalau saya boleh memberikan masukan, banyak khazanah kita, terutama ilmu dalam sekarang pun ada namanya kuliah tahqiq wal makhtutat, seperti guru kita Syekh Fadil itu ada seorang muhakkik ya, seorang peneliti. Kalau di kita ada LIPI atau lajnah peneliti, itu beliau seorang peneliti, meneliti ya karena mungkin ada perintah gaib itu urusan lain, tetapi dari segi ilmiah beliau itu muhakkik, mentahqiq, mencari peninggalan-peninggalan karya-karya mbah buyutnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani di seluruh belahan bumi, kemudian dikomparasikan ya mana yang benar bahwa ini ada karya beliau, ditulis, diketik, diteliti bertahun-tahun beliau itu. Dan ini bukan karya, artinya bukan karangan, tapi kan ini mempertahankan dan menggali kembali sekian ratus tahun. Coba. Dan ini butuh seorang penelitian, dan Syekh Fadil itu saya kira kalau bisa sekalian adalah seorang katakanlah mudirnya, tapi di belakang Syekh Fadil saya kira banyak timnya. Nah, ceritanya banyak lah, ada yang tukang fotokopi, ada yang tukang membaca, ada yang ngetik sebagainya kan, ada editing sebagainya. Saya kira itu penting. Nah, kita itu punya sebenarnya Mbak Akil itu punya karya gitu kan. Nah, ini yang dari sisi pemerintah pun Kemenang itu sering menanyakan mana karya yang produk lokal dari muassis, dari para pengasuh-pengasuh kita. Mungkin ketika zaman dulu belum ada karya ini, seperti dulu itu banyak alumni yang tulisannya bagus, seperti yang ditulis di Jurumiyah. Kalau masalah Jurumiyah itu yang tulis itu Kang Solihin Ariba, bapaknya Syifa Panguragan, terusannya Panguragan. Waktu itu ketika nulis masih jadi orang Panguragan karena masih ustaz. Kemudian nikah dengan orang Bojong, jadi ki Bojong. Bahkan ceritanya Kang Solihin itu mertuanya sejak ngaji sama Kang Solihin, mertua ngaji sama mantunya. Ini sebuah karya, sekalipun tulisan yang benar, kalau nggak ada Kang Solihin mungkin tulisan Jurumiyah ini tercecer gitu kan. Kemudian kalau tasipan produknya bagus ditulis oleh Halimi, Ahmad Halimi, anak PU tapi ngaji di sini sampai Alfia, anak Raja Indramayu. Dan sering sekali ketika awal-awal ketika ada kegiatan-kegiatan di pondok suruh membuat khot-khot kaligrafi. Kemudian ketika background belum musim, background kayak gini, background yang ahli tulis kaligrafi di background kalian kalau lihat foto-foto Alfia haul pertama sampai haul 10 mesti tulisannya Halimi. Orangnya masih ada Halimi, orang ajar. Dan bahkan Halimi itu lambang khas pengakuannya Halimi, bukan baru itu baca kan. Kalau masuk jadi utang, jadi ya kalau langsung pengen beres siapa yang beres-beres, ya sudah itu males sudah. Artinya ini sebenarnya banyak sudah diawali oleh alumni dulu kita, tapi dengan mungkin belum mengenal literasi, belum bacaannya belum terlalu banyak gitu kan. Nah ini, masih banyak. Bahkan ini pernah cerita dulu saya itu kata Buya, ente itu beruntung. Mbak Akil itu kan ngajikan langsung, kemudian ditulis di kampung dari mulai Jurumiyah, Tasipan, Awamil, Ekal dan seterusnya.
sampai Nahdlatul maksud itu pada kaum dan kaumnya Baqil dan hanya angkatannya Kiniam. Kalau Kiniam angkatan kalau nggak salah itu angkatannya yang paling meninggal Ki Sohib begitu, kemudian Ki Bisri bapaknya Muksin, kemudian Ki Imran bapaknya Humam Sumatera, itu satu angkatan yang Kiniam. Tuh kemudian setelah angkatan itu Amrita sudah pakai kita. Saya tanya, Amrita atau Nahdlatul Maksud itu bisa tidak? Nah, ketika kemarin saya bongkar-bongkar lemarinya Baqil, dulu lemarinya Baqil itu di Majelis Alfiyah Majelis Al-Qadim ya. Ketika dikatakan Majelis Tarbiyatul Mubtadi, sebenarnya majelis itu tempat mengaji dia yang sekarang jadi Majelis Asyifa ya. Katanya kuning ini, makanya saya kuning ini kabarkan lah, kira-kira kuning. Nah, itu saya pernah disuruh Buya cuma jadi kita Mbah Yasin. Saya Yasin jadi kita pokoknya saya ganti. Dia mengatakan begini, kita di Papa Musmene kalau nggak salah dua atau tiga lemari ya. Saya saja yang katanya anaknya Kiai tidak ada waktu untuk buka-buka peninggalan kitab bapak saya. Saya saja membaca kitabnya saya sendiri untuk persiapan mengajar mutolaah kadang nggak ngober apa mani nyekeli kitabnya Baqil sampai kuncinya udah hilang. Kemudian ketika level berubah menjadi Asyifa, kitabnya diambil oleh Kiniam di Gesros kalau nggak salah ya. Kemudian baru bulan-bulan kemarin diberesin oleh Kiniam, dikumpulkan di BLK. Karena Kiniam punya tempat BLK supaya lebih rapi di Gesros, baru tumpahnya di kamarnya pojok tuh. Itu saya banyak membaca buku tulisan-tulisan, ya ada surah sebagainya. Artinya masih banyak karya-karya tercecer Baqil yang tulisan tangan, apakah tulisan langsung beliau atau diimlah, yang perlu digali. Atau tulisannya mungkin Ki Umar atau tulisan syair bahasa Jawa ya, kalau Ki Umar banyaknya karya-karya bahasa Jawa. Ini penting. Artinya khazanah-khazanah yang merupakan karya dari muassis kita, dari guru-guru kita, ini yang perlu ditelusuri. Yang pertama, mumpung masih ada putra-putranya, masih ada Ki Said, kalau dilacak gitu kan, masih ada Ki Mustafa, masih ada Kiniam, lama ada berangkat ini sudah diberu. Kang Jare butuh, rada tunggu paling tua lah, dorong sopo paling tua, paling akhir di badai, ini akan cepat hilang. Bahkan saya pernah waktu itu sholat maghrib di Masjid Agung Sepuan, kemudian makan makan ketoprak. Ternyata pedagang ketoprak itu sering sekali mendengarkan ceramah dari Ki Agil. Ki Agil itu terkenal ahli syiiran, tapi syiiran Jawa. Kalau Ki Maksum, kakaknya Ki Agil itu seperti Ki Amin, atau ya kok Ki dulu itu tuh ada gedongan yang generasi itu ya, generasi anaknya Kisru itu ada syiir. Saking ya gedongan Kisru tong ya nggak mau ngopik ya, ada gedongan itu. Itu kalau Ki Maksum seperti yang syiiran terkenal ya Nahdlatul Ulama anti Mahmud, itu sebenarnya katanya Ki Maksum. Kemudian ditambahi katanya sebelumnya kan diperkenalkan oleh Ki Fuad, tapi akhirnya lebih dikenal karangannya Ki Fuad. Nah, Ki Agil itu banyak sekali karangan syiir-syiiran bahasa Jawa. Yang syiiran itu adalah menggugah orang untuk melakukan ibadah. Bahkan ada syiir-syiir Jawa yang digunakan untuk kampanye eko. Kalau dalam sejarahnya Baqil itu dalam struktur hanya seorang mustasar atau MPC gempol, tetapi beliau karena beliau adalah seorang mubaligh, maka sering diminta oleh pengurus-pengurus itu, terutama keluarga sendiri, itu Kiai Ali, bapaknya Kiai Agus, kuburannya di kotak itu begini sampingnya Kiai Idris, diminta untuk menghadiri kampanye-kampanye NU ketika sudah keluar dari Masyumi tahun 55, dan beliau memberikan syiar-syiar, dan itu masih hafal. Tukang ketoprak tuh. Hanya waktu itu udah lama saya nggak direkam nggak apa. Teguh Latifah ini pernah dicari di ketemu.
Dan orang-orang yang sekarang umurnya fokus sakin lah, itu masih banyak yang hafal. Sikiran bahasa Jawanya Mbak Akil. Ini penting. Artinya saya memberikan ini bahan-bahan baku lah, bahan-bahan baku yang perlu diteliti, dikembangkan. Silakan, mungkin bisa individual, lawan ketemu kalau coba. Makanya ini yang menjadi, kalau secara keterkenalan Kiai Mustafa Desa dengan Kiai Ageng selama ya sudah kenal beliau-beliau, tetapi dalam asal dampak bekas di masyarakat ini jauh dibandingkan Kiai Sepujuni. Dan ini harus digali menjadi kebanggaan, yang paling menjadi kebanggaan kalian sebagai seorang santri. Kalau bahasa ilmu hadisnya sampai juga sanadnya nggak ketemu mimpi kan, mencari sambil ngobrol, rekam. Kalau dulu kan repot merekam itu, barangkali ini sebuah HP kan juga. Ini banyak, coba tanya ke bapak-bapak kalian enggak, atau paman-paman kalian yang menjadi alumni Kempek. Di sebenarnya di kabul nanti digabungkan, sekiranya berhubungan dengan NU, sekiranya berhubungan dengan apa ilmu ini penting. Dan ini lagi digali oleh para aktivis-aktivis muda di kalangan Nahdlatul Ulama untuk menumbuhkan atau menggali kembali peninggalan-peninggalan merupakan khazanah-khazanah Nusantara, bahwa ternyata kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kita itu punya karya yang hebat-hebat, sekalipun karyanya ya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Madura. Ini penting saya sampaikan supaya kalian juga ini, kalau memang bukan hanya menerjemahkan ini banyak. Ini penting sekali. Maka saya lagi mencoba dan pernah memberikan ini sebagai contoh. Ini ada Autual Manahij, ini santri Lirboyo, kemudian di Mesir, kemudian pulang kemudian dicetak sampai 3 jilid. Dan beliau menceritakan coret-coretan ini dihasilkan ketika masih muda. Mungkin ya ketika pada jadi guru Nawawi ya, anak Lirboyo itu ketika mulai punya karya itu ketika sudah alia, karena muridnya ya sudah di alia kelas 3 tamatan, dibagi karena Lirboyo itu kan banyak. Kemudian ketika jadi guru kan banyak pengembangan ya. Ketika jadi wali kelas coret-coretan, kemudian bukan hanya menganggap cukup dengan awalnya sebenarnya istimbat dari mana cari. Kita kan sepenggal di samping untuk pemahaman kita sendiri dan untuk pemahaman anak-anak yang ngaji di pondok. Tapi tetap satu, benderanya bendera alma mater gitu. Dan ini maksudnya ini banyak sekali bahan-bahan yang harus menjadi concern kita. Dan memang beda di dalam menerjemahkan orang yang ahli tarojim, yang bukan tarojim, ahli terjemah, dan dengan tadi yang tahqiq tadi mencari manuskrip tulisan-tulisan yang berjajar-jajar itu. Coba saja kalau mencari, saya pernah katanya OP kemarin sudah dapat naskah nazom maksud yang terjemah yang sudah pakai kauluhu itu. Seperti di Lirboyo juga saya pengen tahu kauluhu itu mulai zaman kapan. Alfiyah, sekarang di Lirboyo pakai kauluhu semua. Nah ketika zamannya Mbak Akil, ketika zamannya Buya itu saya kira bukan kauluhu, masih pakai kitabnya apa. Dan ada sebuah cerita bahwa Kiai Khalil Kasinan, gurunya Kiai Akil ngaji Alfiyah itu di Kiai Khalil Kasinan. Kakeknya Gusmus Mustafa bin Bisri ini menantu. Itu Kiai Khalil Kasinan itu muridnya Kiai Khalil Madura. Beliau di antara punya kelebihan adalah nulis. Ketika mondok zaman dulu seperti Bang Abdul juga sama, mondok itu tidak punya ongkos, maka cara ongkosnya adalah beliau menulis alfiyah ma'al makna, ma'al hasyiyah, ma'al
dengan segala coret-coretannya, pinggir kepek ditulis dengan tulisan yang baik, terus dijual dengan, bahkan ketika sudah awal-awal jadi kiai katanya Kiai Khalil itu menulis Alfiyah, naskahnya Alfiyah itu dijual dengan 7 kerbau. Kalau 7 kerbau sekarang kerbau harganya 10 juta itu ya. Dan sekarang masih disimpan oleh salah satu yang membeli itu. Maka keluarga terah dari Kiai Khalil Harun itu banyak keluarganya ahli-ahli menulis. Di antaranya Gusmus, kakaknya Gusmus, Kiai Khalil, kemudian Kiai Misbah yang di Bangilan yang terjemah Alfiyah. Buya dulu kalau ngaji Alfiyah pakai terjemah Jawa itu, terjemah Alfiyah. Kemudian keluarganya cetakan Khalista namanya. Kalau kalian tahu keluarga dari Gus Nabil yang sekarang ketua pagar Nusa itu di Lirboyonya pemret Alfiyah, pemret majalah Miskat, bukan Miskatul Nurain, Miskat majalah Lirboyo. Itu keluarga dari Gusmus seperti Buyut yang perempuan juga banyak tulisannya, Nyai siapa namanya, Sinto ya, Magelang. Siapa Gus Nabil itu punya paman yang saya punya kakak yang punya percetakan Khalista itu punya berapa itu. Ini di antara ada menggali tulisan-tulisan mbah-mbahnya. Mungkin sini keluarganya belum, ya minimal santri-santrinya. Ini maksudnya kita jangan terlalu tinggi di atas awang-awang, tapi juga karya-karya yang benar-benar mubtadiin sesuai dengan grassroots kita, seperti dia di Badia itu mukarrar di kita jarang sekali pondok-pondok yang pakai Riyadul Badiah. Biasanya dari Safinatun Najah, kalau yang Safinatun Sholah, Safinatun Najah. Nah ini beraneka ragam. Kalau Lirboyo dan Sepitu dari Lirboyo pakainya Sunamun Taufik. Kalau di sini pakainya Riyadul Badiah. Riyadul Badiah itu lebih banyak takhusus di haji. Bab hajinya paling komplit, tukang dam ya. Sudah ada. Yang lain Islam Taufik. Nah kalau sini nggak pakai Islam Taufik itu lebih kepada fikih tasawuf, sama seperti bidayah itu. Baru Fathul Qorib hampir semua pakai Fathul Qorib. Dari Fathul Qorib Fathul Mu'in. Nah dari Fathul Mu'in berbeda lagi, ada pakainya Fathul Wahab, ada pakainya langsung Minhaj, ada pakainya Tuhfatul Tullab, macam-macam. Nah ini. Nah alangkah lebih baiknya Riyadul Badiah ini bukan hanya tadi kayak terjemah, juga masih ada yang bisa revisi dengan bagan-bagannya, katakanlah ketika dengan keterangan-keterangan yang lebih tambahan. Seperti Julumiyah Mbak Akil itu kan sebuah karya resum atau japo ya, karena ngaji Julumiyah dengan Julumiyah Kempek itu sama seperti ngaji mutamimah. Wong isinya kalau hanya had Julumiyah itu kan yang ada harokatnya, kemudian ditambahi beliau mengumpulkan hadul dari beraneka ragam kitab, dari Asmawi, dari Khalid, dari Qawaqib, dari macam-macam, kemudian diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawanya kadang banyak keterangan yang luas daripada hanya. Cuma kalau katanya Naat itu kayaknya saya baru tahu kitab Julumiyah ini, karena hanya bakal kan di dalam Naat anak nomor kayak nomor togel ya, 1424 ya, 14710 itu kan ya. Ini kan sebuah karya. Dulu ketika saya ngaji Alfiyah Buya itu, ketika surat musabah ada, mungkin itu fotokopian 2 lembar 3 lembar ya, fotokopian hilangnya. Artinya ini sebenarnya yang perlu digali. Ya harapan saya teman-teman tetap dilanjutkan kajiannya, halakohnya sekalipun ya, yang halakoh ya minal mahsulin ya nggak apa-apa ya, minal mahsulin ya itu tapi minimal dikembangkan terus, jangan sampai, dan tetap kita membawa bendera khas. Dan sekarang juga mulai alumni khas mulai
berkibar dalam dunia menulis, seperti yang alumni yang di luar itu ada satu Nufaifi bagus tulisannya, karena Nufaifi dia akademik. Kalau yang dari si wartawan ada Sobi Adnan, karena Rosobi ini dari Kepek, kuliahnya di ISIP, sering menulis, kemudian terjun bebas ke wartawan, jadi lebih bahas di wartawan. Artinya bisa mengkomparasi dengan pengalaman para senior kita ketika terjun di dunia kampus. Mungkin juga karyanya sekarang kuliahnya di Stikes, bagaimana kesehatan dikomparasikan dengan kajian-kajian yang ada di pondok. Saya kira itu bisa. Mungkin itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan karya ini bukan hanya yang pertama, tapi terus kita tidak merasa puas dengan yang sudah ada, karya Riyadul Badi'ah dan Hajrumnya, ya. Tapi bagaimana ke depan bisa menjadi sebuah karya yang berkesinambungan, atau minimal karya ini bisa menjadi bahan untuk silaturahim. Mungkin tahun pertama si kumpul, tahun kedua ada yang melanjutkan, ada yang terisi sebagainya. Minimal ya setahun sekali kumpul itu dengan adanya karya-karya seperti ini, halal bihalal atau sebagainya, ini menjadi salah satu media untuk kumpul untuk silaturahim. Tapi pesan saya, bagaimana pun bentuknya tetap kita tidak bisa lepas dengan bendera khas. Ini yang harus kita beda. Kalau tadi kalian karya-karya pribadi yang sekali ini juga ada pribadi yang terjemahan satu orang, tapi kan dibahas ya dibedah ya, apa sendirian apa dibedah ini ya, dibahas saatnya. Mungkin penerjemahan satu orang dua orang, tapi alangkah lebih baiknya ketika dibedah itu dibahas, diterjemahkan bareng-bareng, itu kan lebih kuat. Saya kira itu untuk sesuai dengan acara ini, khidmah Maulid Nabi, tidak berpanjang lebar. Saya mengutip bahasanya Kiai Mahrus, gurunya Mas Syekh kita. Beliau gurunya Kiai Ahmad, kalau Kiai Ahmad tentang Kiai Mahrus, kalau saya enggak. Kiai Mahrus itu ketemu terakhir di Kempek katanya 82, menghadiri sunatannya Aib Hasan. Saya masih kecil 2 tahun. Kira Buya kalau tidur nih, kalau Kiai Ahmad ini tidurnya langsung di Boyo. Kalau saya tidur di rumahnya Pak Usman, saya kecil. Betul Kang Habib? Padahal lebih dekat sedulurnya, karena Kang Habib mbahnya ini kakaknya Kiai Mahrus. Seperti Mbak Naja itu kakaknya Kiai Mahrus mbahnya. Kalau saya itu, beliau mengatakan bahwa yang paling terkenal itu sebagaimana yang diwajibkan oleh Buya adalah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya kan, baca sholawat. Nah, tapi baca sholawat itu kadang kita padu macam ada kaifiahnya. Satu artinya bahwa kita membaca. Nah, kaifiah itu sebelum kita membaca, kita menata niat. Pertama, bahwa membaca sholawat ada diniati adalah imtithal bi amrillah. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ada perintah. Maka ketika sekarang ada pertanyaan dari kelompok mereka HTI, bagus sendi maca Quran karo wuludan. Kalau biasanya kan bagus sendi antara Quran karo Pancasila, hebat deh Kanjeng Nabi karo Jokowi, hebat deh Al-Qurannya. Sekarang tambah baik mana membaca Al-Quran dengan wuludan. Kalau sekarang wuludan di mana-mana wuludan. Ini pertanyaannya pertanyaan konyol, maka jawabnya setengah-setengah konyol juga. Ya. Yuk, membaca sholat itu adalah perintah dari Al-Quran. Jadi kita diniati bahwa membaca sholat adalah perintah dari Allah, sebagaimana jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alaihi wasallam. Yang kedua, membaca sholawat adalah memberikan haknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan bacalah sholawat, haknya memberikan hak kepada Kanjeng Nabi. Kita haknya umat untuk kepada Kanjeng Nabi. Yang ketiga, baru kita membaca sholawat adalah mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi.
Yang keempat, baru membaca sholat adalah liqadha'il hajat. Niatnya sebelum. Baru ketika kita membaca sholawat sudah faragh, sudah kosong. Ketika membaca sholat ini sudah orang dicampuri karo niat yang macam-macam. Ini sudah konsen kita yang bisa baca sholawat. Bahkan kemarin namanya oleh Kiai Said maca sholawat ala Muhammad, bagus kemarin sikit diningser ya. Kakinya tidak rubah dari ketika kita selesai dari sholat. Sama seperti membaca 7 surat Al-Mu'awwidzatain wal Qulhu di Jumat itu kan ya. Qulhu 7 kali, Fatihah 7 kali, Mu'awwidzatain 7 kali itu tidak berubah dari posisi duduk di sholat terakhir. Jadi pegelnya yang namanya pegel saja. Makanya kalau sujud begini ketika terakhir ya bisa enak ya sujud Arab ya, atau jarang dilakukan taropo, langsung sila. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang syamin ya, obesitas yang pegel mengenai di sujud akhirnya sudah langsung sila. Itu enak, kuat, wiridanya kuat ya. Itu lebih baik lagi sholawat tidak rubah dari posisi duduk ketika kita sholat fardu atau sholat sunnah. Durung geser lah ya, durung geser. Ini lebih mujarab lah kalau bahasanya. Tapi sekali lagi ini adalah piwulang dari para masyayikh kita, terutama dari Kiai Mahrus. Makanya beliau itu sangat mantap sekali dengan baca sholawat ala Muhammad karena diijazahkan langsung dari guru besarnya yaitu Kiai Mahrus, langsung berdua bahasanya beliau itu. Nah ini kaifiyah yang lebih mantap lagi ketika kita membaca sholat sudah tidak dicampuri dengan macam-macam. Itu kan sholat rezeki akhir, sholat utang nyauri utang, utang kesauran atau sholawat biasanya kayak teka itu sebelum itu. Niatnya seperti itu, jadi urutan niatnya kita memenuhi perintahnya Allah, haknya kajian Nabi, kemudian mengharapkan syafaatnya kajian, baru qadha'il hajat. Ketika kita membaca sholat sudah hati ini sudah kosong dari niat yang beraneka. Terus bener-bener ketika kita membaca sholat maca sholawat kanggo kanjeng Nabi. Mungkin itu sekelumit sebagai hikmah dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah cukup malam, 11:30. Belum ini nasi kuningnya emang makin saya terima kasih kepada teman-teman Alfia. Hai, latul corona ya. Rehlah apa ini namanya corona? Rehlah enggak jadi rehlah aja. Rehlah mudah-mudahan karya ini tidak menjadikan kalian merasa puas atau komedi sebagainya ya, kalau bahasanya Kiai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bapaknya Gus Muki Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri itu kawan akrab dengan Kiai Ali Maksum Kapyak, sama-sama dulu pondoknya di Termas. Beliau juga seorang kiai-kiai yang ahli menulis. Di antara Kiai Ali Maksum itu ahli menulis dan beliau punya perpustakaan yang terbuka yang boleh dibaca oleh semua orang yang datang ke beliau, terutama santri siji aja digawa balik. Maka dari Kiai Ali Maksum, dan beliau adalah seorang kiai yang Islam, dosen, maka menurunkan murid-muridnya hebat. Di antaranya Gus Dur, muridnya Kiai Ali Maksum. Kemudian Kiai Said itu dari Lirboyo ke Kapyak berdebat, muridnya Kiai Ali Maksum. Kemudian Kiai Masdar Fari Masudi, muridnya Kiai Ali Maksum. Bahkan muncul Kamus Al-Munawir itu dikarang oleh Kiai Warsun bin Munawir. Kiai Warsunnya muridnya Kiai Maksum. Kalau nggak ada Kiai Maksum, katanya kerapnya itu ya Quran tok, mengenal mengaji gitu karena Kiai Maksum. Kemudian muncul lagi karya pembanding ya, dari KPI lagi, yaitu Kamus Kontemporer yang dikarang oleh Kiai Atabi Ali Maksum anaknya dengan Kiai Zuhdi Ali Zuhdi kalau nggak salah. Itu muridnya Kiai Ali Maksum. Beliau punya karangan kalau nggak salah Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah satu
kali mengarang di tengah perangkat Wali Dolan, ketemu dengan Kiai Mustafa, Kiai Bisri Mustafa. Sampai hebat temen ya, karena Kiai Bisri Mustafa itu karangannya banyak dan sering menulis di koran ya. Sebagai seorang balik orator, kok sampai hebat tulisan bilang-bilang kali dadi. Kata Kiai Bisrinya, sampai salah. Wong ketika ngarang niatnya bismillahirrahmanirrahim, ya nggak jadi. Kalau ngarang sudah niatnya ilahi wis ditekani setan bilang-bilang, akhirnya nggak pernah selesai. Tidak itu betulis. Kalau saya enggak, saya niatnya itu sedang lil kasbi katanya. Lil kasbi. Saya niat tulis kanggo mangane anak bojo. Nah, jadi setan ini kudu dibobotol. Jadi setan ini harus ditipu daya gitu. Aja lulus bisa jadi wongnya. Nah, ketika sudah selesai, pakai satu kitab mau di-start diluruskan niatnya saya niat lillahi ta'ala. Oh, ngono iya pantesan sampai karangannya agak apa sedikit. Ini ada trik, saya kira beliau sebenarnya ikhlas karena banyak kesibukan sebagai, tapi ini adalah sebuah karya yang nggak masalah, karya di kasbi itu. Urusan ikhlas, urusannya hati, repot, apalagi karya-karya kolektif kolegial seperti ini kan. Yang penting bagaimana kita menjadikan sebuah karya ini selesai. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Semoga dengan nasihat dan motivasi yang telah disampaikan beliau-beliau, kami keluarga Alfiah Al-Rihlah lebih semangat lagi dalam mengabdi mengaji di Pondok Pesantren Khas Kemper Cirebon ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni peresmian secara simbolis penandatangan adikarya Alfiah Al-Rihlah. Dimohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan, Bapak Ki Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Al-Ustaz Afif Yahya, padanya dipersilahkan. Jadi ngarep sih aja apa bunyi itu? Nih, ngarep sih. Jadi kan dapat begini nih. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo karena kita jangan nakal lagi. Wah, yo jangan tadi mana juga. Yes.
Dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad bin Ja'far, kepadanya dipersilahkan. وصلى بارك على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وضيفنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب الرسول اجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والآب وتقضي لنا بها جميع الحاجات ومهلنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع خيرات الحياه وبعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بحق صلى على سيدنا محمد وبهيبة صلى على سيدنا محمد بسر صلى على سيدنا وشفاعة رسوله إنا نسألك يا الله اجعلنا وأولادنا من بعدك الصالحين من بعدك الطيبات الشاكرين من بعدك الذين بحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وتيسر جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara Maulid Nabi Muhammad SAW serta launching terjemah Riyadul Badi'ah dan Hajjurmiyah Adikarya Alfiyah Al-Rihlah Santri Pondok Pesantren Hasrat Cirebon. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.